Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Azariat Molasari MPD dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemateri dalam pelatihan pekerti dari Bapak Sihabuddin Syahid MSI tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Adapun tujuan dari penyampaian materi ini adalah agar dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar, dan juga memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Pembahasan pertama tentang teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Nah, sebelum kita menyusun sebuah buku, tentunya kita harus mengenal apa itu bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center for Competency Based Training, adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, dan media sosial, dan masih banyak lainnya. Namun dari keempat jenis bahan tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak seperti buku. Adapun fungsi bahan ajar itu dibedakan menjadi 3 macam, dan itu adalah menurut Prastowo dalam Lestari tahun 2011. Ya. Yang pertama adalah fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, yaitu sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Yang kedua sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Fungsi yang ketiga yaitu dalam pembelajaran individual. Pertama, sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Yang ketiga, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Fungsi ketiga dalam pembelajaran kelompok, yaitu pertama, sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Yang kedua, sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Adapun karakteristik bahan ajar. Pertama, self-instructional, yaitu bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Karakter bahan ajar kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Karakteristik yang ketiga, stand alone, berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Karakteristik keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Kelima,
user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Adapun jenis-jenis bahan ajar, pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya juga dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh masing-masing ahli. Ahli yang pertama, Heinix DKK tahun 96 mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, dan model. Kedua, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead transparencies, dan proyeksi komputer. Ketiga, bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Keempat, bahan ajar video seperti video dan film. Keenam, bahan ajar atau media komputer. Misalnya, computer mediated instruction, computer based multimedia, atau hypermedia. Sedangkan menurut ahli kedua, Ellington dan Rich, tahun 97, mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya. Misalnya handouts, lembar kerja peserta didik, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok. Kedua, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Misalnya flip chart, poster, model, dan foto. Ketiga, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strip, dan lain-lain. Keempat, bahan ajar audio, seperti audio disc, audio tape, dan siaran radio. Kelima, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, misalnya program slide suara, program film strip bersuara, tip model, dan tip realia. Keenam, bahan ajar video, seperti siaran televisi dan rekaman video tip. Ketujuh, bahan ajar komputer, seperti computer assisted instruction dan computer based tutorial. Sedangkan berdasarkan menurut para ahli ketiga, yaitu Roundtree tahun 94, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya. Ya. Yang pertama, bahan ajar berbasiskan cetak, termasuk di dalamnya buku, pamflet, panduan belajar peserta didik, bahan tutorial, buku kerja peserta didik, peta, chart, foto, bahan dari majalah dan koran, dan lain-lainnya. Yang kedua, bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti audio kaset, siaran radio, slide, film strip, film, video kaset, siaran televisi, video interaktif, computer based tutorial, dan multimedia. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lainnya. Keempat, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalnya telepon dan video conferencing. Nah, berdasarkan berbagai sudut pandang beberapa ahli di atas dapat dibagi dalam 2 kelompok besar. Yang pertama, jenis bahan ajar cetak seperti buku, modul, handout, dan lembar kerja. Yang kedua, bahan ajar non-cetak seperti bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparencies. Buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana,
menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku sangat membantu guru atau dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang sangat lengkap. Kedua, buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Ketiga, buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau dosen atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Handout. Nah, handout adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Guru atau dosen dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. Lembar kerja peserta didik atau LKS, nah adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah. Memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Teknik penyusunan bahan ajar cetak. Ada beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak ya. Antara lain, yang pertama, judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kedua, menyusun bahan ajar cetak, setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, susunan tampilan bahan ajar agar jelas dan menarik. Yang kedua, bahasa yang mudah. Ketiga, mampu menguji pemahaman. Keempat, adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat. Yang kelima, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Yang keenam, materi instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan juga lembar kerja. Jadi pengembangan bahan ajar itu sangat perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pengembangan bahan ajar adalah yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Yang keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sebaiknya bahan ajar yang didesain secara lengkap, memuat isi dan ilustrasi yang menarik, akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Jadi harus dibuat semenarik mungkin ya. Yang kedua, bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran didesain secara lengkap. Jadi peserta didik juga bisa belajar mandiri di rumah tanpa adanya guru atau dosen. Yang ketiga, bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, ilustri media, prosedur pembelajaran, latihan yang harus dikerjakan dilengkapi rambu jawaban. Tes formatif dilengkapi dengan kunci jawaban,
umpan balik, dan daftar pustaka. Adapun prinsip pengembangan bahan ajar ada 3 ya, relevansi, konsistensi, dan edukasi. Adapun langkah dalam pemilihan. Pertama, kita harus mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Lalu, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Selanjutnya, memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi dan memilih sumber bahan ajar. Jadi cakupan isi dari bahan ajar itu ada isinya tentang pengetahuan, keterampilan, nilai ataupun sikap. Adapun ruang lingkupnya, yaitu keluasan. Nah, menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Ya. Dan yang kedua, kedalaman. Seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Adapun urutan bahan ajar, yang pertama harus ada pendekatan prosedural. Yang kedua lanjut ke pendekatan hierarkis. Nah, baru kita harus tahu juga teknik penyusunan buku ajar atau buku daras. Buku ajar atau buku daras itu adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Buku ajar juga memiliki karakteristik. Yang pertama, sumber materi ajar. Yang kedua, referensi baku mata kuliah atau pelajaran tertentu. Yang ketiga, disusun sistematis dan sederhana. Keempat, terdapat petunjuk pembelajaran. Ya. Jadi, buku ajar juga ada keamanan nasional dari segi isi, cara penyajian, bahasa, dan ilustrasi dalam buku ajar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, semuanya juga harus bisa dipahami ya. Lalu bagaimana dengan isi buku ajar? Nah, isi buku ajar dalam menyusun isi buku pelajaran sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai mahasiswa atau peserta didik. Yang kedua, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, relevan dengan tujuan mata pelajaran. Yang keempat, memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan e-teks. Dan yang keenam, kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Bagaimana cara penyajiannya? Ya, urutan uraian yang teratur. Lalu ada penahapan penyajiannya juga. Bahasa yang digunakan juga harus diperhatikan serta ilustrasi ya. Yang relevan dengan isi buku ajar tersebut harus sesuai juga dengan mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa atau peserta didik. Nah, secara sistematis kerangka dan langkah menulis buku ajar ya. Yang pertama itu kita harus menyusun RPS atau rencana pembelajaran semester, baru kita tahu apa saja materi-materi yang akan disampaikan. Nah, di sanalah kita bisa menyusun bahan ajar yang benar agar sesuai dengan materi yang disampaikan atau yang sesuai dengan RPS. Lalu yang kedua kita mulai menyusun outline. Nah, mulai dari pendahuluan, bagian isi, bagian akhir, ya, sampai juga ke daftar pustaka. Dalam mengembangkan evaluasi atau penilaian bahan ajar, itu juga ada penilaian yang mengambil penilaian itu adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruknya. Penilaian yang bersifat kualitatif, penilaian terhadap bahan ajar itu sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dapat menunjang keberhasilan belajar. Penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus tersebut. Nah, siklus seperti ini ya. Ada rancangan, pembelajaran, dan juga luaran. Ya, ini adalah evaluasi program pembelajaran. Dan untuk penilaian terhadap bahan ajar juga dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya. Nah, seperti inilah bentuk desainnya ya. Ada analisis, desain, development, implementation, dan juga evaluation.
ada beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar ini adalah yang pertama materi atau isinya, apakah sesuai atau tidak, ya. Yang kedua penyajian materinya harus dibuat semenarik mungkin. Lalu keterbacaannya, tulisan yang jelas ya. Yang keempat teks atau wacana dan gambar atau ilustrasi. Adapun kalau yang menggunakan gambar itu juga harus buatlah gambarnya yang semenarik mungkin supaya para peserta didik atau mahasiswa itu bisa betah untuk membaca bahan ajar tersebut. Lalu kebahasaan, bahasa juga harus diperhatikan. Adapun teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar, dalam pengembangan bahan ajar ini yang perlu dinilai dan juga diperhatikan adalah yang pertama memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian materi yang diberikan, apakah sudah sesuai atau belum. Yang ketiga, mengikuti suatu urutan yang benar. Jangan sampai sudah kesimpulan, baru pendahuluan, lalu pembahasan. Jadi urutannya juga harus benar. Ya. Yang keempat, berisikan informasi yang dibutuhkan. Nah, jadi informasinya yang ada pada bahan ajar itu memang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, adanya latihan praktek. Nah, seperti tugas atau mungkin tugas kelompok atau yang lainnya ya. Yang keenam, dapat memberikan umpan balik, feedback-nya. Yang ketujuh, tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan. Jangan sampai di luar materi. Nah, seperti itu ya. Adapun untuk validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan, layak atau tidaknya bahan ajar ini digunakan ya. Yang pertama ada uji coba keterbacaan atau readability bahan ajar. Yang kedua, penilaian bahan ajar sesuai secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Yang ketiga, uji terhadap capaian skor hasil belajar. Adapun untuk proses evaluasi bahan ajar. Nah, ini yang pertama ada komponen kelayakan isi ya. Yang kedua ada komponen kebahasan dan yang ketiga komponen penyajian. Yang keempat komponen kegrafikan. Yang kelima variabel dalam evaluasi ya. Jadi setelah kita memahami tentang apa itu bahan ajar, nah barulah kita bisa memulainya. Nah, dan ini untuk lembar evaluasi atau penilaian bahan ajar. Nah, kita contohkan saja nih jenis bahan ajar cetaknya berupa buku ya. Ini ada poin-poin yang harus ada indikator-indikator juga yang harus dinilai untuk menentukan pantas atau tidakkah bahan ajar ini bisa digunakan. Gitu. Jadi dari tabel di atas itu kita dapat melakukan analisis ya penilaian. Nah, setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar, maka kita dapat lakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Setelah itu baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar, apakah sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian dengan tujuan dan ketetapan, ketepatan terhadap isi dan materi, serta apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Oke. Next, mungkin cukup ya, sampai di sini aja penjelasan tentang penyusunan bahan ajar, pengembangan buku ajar atau daras sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada ya. Ini untuk penutupan. Jadi evaluasi buku ajar itu diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL. Ya. Dan ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya cukupkan dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.